Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal wabah yang menurut aku ini aneh banget gitu ya. Karena ini wabah tidur yang terjadi di Kazakhstan gitu loh. Yang mana wabah ini ya udah ngebuat hampir semua masyarakat di salah satu desa itu tiba-tiba tertidur saat sedang beraktivitas gitu loh. Yang mana ini terjadinya emang tanpa gejala sama sekali. Yang mana ya, karena ini pun ya sempat ngebuat seluruh ya dokter di sana dan juga para ilmuwan itu kebingungan gitu loh. Ini sebenarnya wabah apa? Oke lah, jadi soal wabah tidur yuk kita bahas. Jadi sebelum kita lanjut kayak biasa kita ritual dulu, tapi karena ini bulan puasa gitu ya, jadi nggak mungkin sambil nyemil. Jadi kalau kalian nontonnya malam ya udah gitu loh, siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman kalian. Jadi kalau udah nyaman semuanya, langsung aja kita mulai. Jadi kalau kalian puasa pun ya, semoga puasa kalian lancar gitu ya. Ya sambil kita ngebahas yang kayak ginian. A strange and undiagnosed epidemic is gripping a small village there in rural Kazakhstan. An increasing number of people there keep falling asleep at random for hours, some even for days on end. Are there any clues to what's behind this so-called sleeping sickness? Jadi di tahun 2013 lalu di sebuah desa kecil yang bernama Desa Kalachi yang berada di Kazakhstan ini ngalamin satu fenomenal yang bener-bener aneh banget menurut aku. Karena pas aku pertama baca pun aku kayak gak habis pikir gitu loh. Ini fenomenal atau wabah ini beneran ada apa gimana gitu ya. Karena ya saking seaneh itu sih menurut aku. Makanya aku pun awalnya percaya nggak percaya gitu loh. Nah jadi kenapa aneh? Karena di sana ada ratusan masyarakat itu tiba-tiba ngalamin wabah aneh yang benar-benar misterius yang ngebuat semua masyarakat yang terkena wabah ini ya itu emang nggak sadarkan diri sampai beberapa hari gitu loh. Bahkan ada yang sampai 6 hari itu. Bukan cuma itu ya, mereka yang terkena wabah ini itu mereka ini sampai berhalusinasi yang aneh-aneh. Nah tapi setelah diperiksa dengan para dokter di sana itu ya secara fisik tubuhnya tuh nggak ada yang aneh gitu loh. Semuanya normal. Makanya nih karena ini kasus ini dianggap sebagai wabah misterius dan juga wabah yang benar-benar aneh. Jadi awal mula wabah ini terjadi di tahun 2010 yang mana ngalamin ini awalnya satu orang aja nih, seorang ibu yang bernama Lyuba Belkova. Nah dia ini tiba-tiba jatuh itu saat sedang jalan gitu loh. Yang mana dia ini jatuh yang awalnya itu dikira pingsan gitu ya. Dan emang tanpa gejala sama sekali, nggak ada tanda-tandanya dan juga nggak ada penyebabnya. Biasanya kalau penyebab pingsan itu entah karena shock atau mungkin ya keadaan tubuh yang udah lemah banget kan. Nah ini emang nggak ada gejala apapun. Setelah Belkova ini dibawa ke rumah sakit untuk dirawat di sana, para dokter awalnya ngira kalau Belkova ini terkena stroke terus ngalamin koma gitu loh. Makanya dia ini tiba-tiba terjatuh. Nah tapi komanya ini bener-bener aneh banget karena ya selama dia nggak sadarkan diri selama beberapa hari itu dia ini dalam keadaan mendengkur kayak orang tidur dan pupil matanya pun pas dicek itu bener-bener kayak pupil mata orang tidur. Yang mana disinilah para dokter di sana udah ngerasa kalau ini tuh aneh dan nggak normal. Setelah 4 hari Belkova ini emang nggak sadarkan diri, akhirnya dia pun sadar. Di situ dokter pun nanya gitu loh, apa yang terjadi. Nah di sini Belkova emang gak ingat apapun. Satu-satunya yang dia ingat kalau dia ini terjatuh saat sedang jalan. Sisanya emang gak ada yang dia ingat. Setelah itu selama sebulan ke depan Belkova ini ngalamin perubahan yang benar-benar aneh banget tuh. Yang pertama dia ini ngerasa pikun. Yang mana pikun ini benar-benar aneh banget. Pikun yang pikun banget gitu loh. Salah satu contohnya misalnya dia ini baru siap bersih-bersih rumah terus dia duduk kan. Nah pas duduk dia itu tiba-tiba terpikir, kenapa bisa aku terduduk di sini? Apa yang barusan aku lakukan dan kenapa badan aku tuh berasa capek? Kayak gitu tuh pikun yang dia rasain. Jadi kayak pikun orang mabuk gitu ya. Bukan cuma itu, emosional pun di sini berubah banget gitu ya. Jadi dia ini gampang nangis, gampang sedih dan juga gampang senang gitu loh. Dan juga ngalamin temperamental gitu loh. Jadi dia ini sering banget ngemarahin siapapun dan ngebentak siapapun tuh yang ada di hadapannya. Dan yang paling aneh Belkova pun ini ngalamin halusinasi yang bener-bener aneh banget gitu ya. Karena dia ini sering banget ngeliat hal-hal yang mustahil terjadi. Misalnya dia ini ngeliat kalau rumahnya itu melayang gitu loh. Yang mana ini emang halusinasinya dia. Nah jadi karena ini ya Belkova pun awalnya itu dianggap orang sekitarnya itu kalau dia ini ngalamin kelainan jiwa. Terus beberapa minggu kemudian yang masih di desa yang sama ya, di Desa Kalachi, ada lagi nih kasus yang sama yang terjadi dengan seorang wanita juga gitu loh. Seorang wanita pekerja pasar yang bernama Nadezhda gitu loh, yang juga ngalamin sama nih yang kayak dialamin dengan Bu Belkova tadi gitu ya. Karena udah 2 orang yang menderita kayak gini ya, penyakit yang benar-benar aneh dan misterius. Disinilah para dokter di Kazakhstan itu udah mulai berpikir gitu loh, ini tuh sebenarnya penyakit apa, penyebabnya karena apa, dan apa sebenarnya yang dialamin dengan penderitanya. Yang awalnya dokter di sana ngiranya kalau ini tuh semacam stroke atau mungkin penyakit yang mirip-mirip kayak stroke gitu loh. Nah tapi disinilah dokter ini baru tahu gitu ya, ternyata si penderitanya ini nggak sadarkan diri itu bukan koma,
tapi emang tertidur karena emang mendengkur gitu loh. Dan biasanya mereka tertidur pun itu sampai beberapa hari dan emang gak bisa dibangunkan sama sekali. Dan yang lebih anehnya lagi dan lebih mengerikannya lagi, si penderitanya ini bisa tiba-tiba tertidur tanpa ada gejala apapun gitu loh. Jadi orang di sana yang sedang beraktivitas gitu ya, sedang jalan atau sedang apapun, tiba-tiba tertidur gitu loh, tiba-tiba terjatuh, itu karena tertidur, emang gak ada gejala atau pertanda apapun. Jadi biasanya orang kalau tidur mungkin kalau memang udah ngantuk banget gitu ya, itu kan ada tandanya ya, misal kayak ngantuk, ini emang bener-bener gak ada tanda apapun. Jadi kalian bayangin ya, kalian sedang jalan, sedang biasa gitu ya, kayak biasa keadaan tubuh kalian tuh gak ada yang aneh, semuanya normal, tiba-tiba kalian jatuh karena tertidur. Aneh nggak? Jadi kasus yang kayak gini ya, kasus yang dialami dengan Belkova dan Nade Seda ini makin banyak lagi nih yang dialami dengan orang-orang yang ada di desa mereka. Sampai akhirnya ya, di tahun 2013 kasus ini udah benar-benar meresahkan karena di tahun itu udah ada 117 orang yang ngalamin penyakit aneh ini yang ngebuat orang-orang di sana itu tiba-tiba terjatuh karena tertidur. Yang ngalamin penyakit ini atau yang kena penyakit ini bukan dialamin dengan orang dewasa aja tuh di situ, tapi anak-anak juga ini banyak yang kena loh. Bahkan yang lebih anehnya lagi ya, sampai hewan peliharaan pun itu kayak kucing juga ikut nih kena penyakit aneh ini. Karena ya kucing pun itu tiba-tiba terjatuh dan tertidur, dan setelah itu sikap kucing itu bener-bener aneh banget. Nah jadi saat itu ya cuman bayi yang gak terkontaminasi dengan penyakit aneh ini. Nah tapi itu nanti ada penjelasannya. Terus orang-orang yang terkena wabah tidur ini biasanya mereka tuh tertidur mulai dari 12 jam, maksudnya ada yang tertidur cuman selama 12 jam dan ada juga orang yang tertidur itu sampai selama 6 hari gitu loh. Jadi hampir seminggu yang emang gak bisa dibangunkan sama sekali. Dan yang anehnya nih ya, ini banyak kasus yang dialami dengan lelaki dewasa di sana. Jadi lelaki dewasa di sana ya yang kena wabah ini, jadi gairah mereka tuh jadi meningkat, yang mana mereka pun itu bener-bener kayak jadi zombie gitu loh. Nah jadi selama mereka tidur selama beberapa hari itu sebenarnya mereka ini ada bangun gitu ya, tapi saat mereka bangun itu sebenarnya mereka ini enggak dalam keadaan sadar, jadi itu kayak ngigo gitu loh. Nah tapi yang anehnya pas mereka bangun itu mereka tuh kayak melakukan aktivitas kayak biasanya, tapi ya gairah seksualnya ini jadi meningkat banget gitu loh. Nah tapi pas dia udah bener-bener sadar gitu ya, dia tuh nggak ingat apa yang udah dia lakukan pas selama 6 hari itu dia tertidur, padahal dia udah bangun melakukan sesuatu tapi nggak sadar. Jadi itu bener-bener kayak zombie. Ini nih yang menurut aku ya makin aneh sih dari penyakit wabah tidur ini. Здорово, Андрей. Здорово. Чё, как самочувствие? Да было, и чё, сейчас вообще было. Чё, уснул, да? Давай! Че, ты куртку, наверное, или что? Да, здесь. Давай, руку пойдем. А чё, когда вот так случилось? Да вот, было Все все время нормально. крути, да, бабушка. Куда? Давай. Ногу вот эту давай. Андрей, ногу. А это ничего. Бояться надо, вот камеры ходят. Setelah berhari-hari tidur, setelah mereka ini udah melewati masa zombinya tadi, bukan berarti mereka ini tuh udah sembuh gitu ya. Jadi mereka ini setelah itu gimana ya, perilakunya tuh bener-bener kayak berubah gitu loh. Secara emosional itu bener-bener berubah banget, yang kayak Belkova tadi. Jadi dia tuh gampang sedih, gampang senang, gampang nangis, dan juga gampang marah gitu loh. Nah jadi emang ngebuat orang itu bener-bener berubah jadi mengerikan menurut aku sih. Dan banyak juga yang ngalamin halusinasi yang kayak aku jelasin itu tadi gitu ya, yang ngebuat pengidapnya ini bener-bener kayak orang gila gitu loh. Karena bereaksi sendiri itu kayak kaget sendiri dan ngobrol sendiri karena emang mereka ngelihat sesuatu yang benar-benar mustahil. Nah tapi yang ngalamin ini kebanyakan ini anak-anak yang umurnya ini di bawah 10 tahun. Dari artikel yang aku baca di sini ya, ini anak ini ketakutan itu karena ngelihat ibunya gitu loh. Karena dia ngelihat ada belalai gajah tuh di wajah ibunya, dan juga dia ini ngelihat itu ada semacam lampu gitu ya yang melayang di atas kepalanya. Jadi kayak gitulah contohnya gitu ya yang dialamin dengan anak-anak yang ngalamin halusinasi karena penyakit aneh ini. Dan juga selama dalam perawatan ya, anak-anak itu emang dikarantinakan, emang gak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan siapapun gitu loh. Jadi ya biasanya anak-anak yang ngalamin ini, mereka ini dirawat di rumah sakit, emang gak berinteraksi itu emang selama setahun, bahkan ada yang lebih dari 2 tahun gitu loh. Jadi karena ini juga anak-anak di sana itu gak bisa main, gak bisa ketemu dengan keluarganya, dan juga pastinya gak bisa sekolah gitu loh. Dan ini salah satu contoh gimana dan apa yang dirasakan dengan orang tuanya gitu ya saat anaknya ini dirawat di rumah sakit karena ngalamin wabah tidur ini. Кеше естіп директорға бардым жылап деген. Менің мені войдите мое положение дедім. Вот менің қызым ауырып жатыр, дәрменсізбін, менің қолымда ақша жоқ менің деген қаладым. Сіздер болсаңыз жауып қойып отырсыз, ақжайыққа апарып қамап қойды, айтпаңдар звондап сендер ауырғаныңды деп айтады дейді.
Так можно разве? Мы же должны знать, я должна знать, что моя дочка там болеет. А вдруг что случится? Кем jawab bertuhan dingin? Setelah diperiksa di rumah sakit lokal Kazakhstan, menurut pimpinan rumah sakitnya gitu ya, soal halusinasi yang dialami anak-anak itu terjadinya karena otak anak-anak itu udah dalam keadaan kekurangan oksigen gitu lah. Apalagi otak anak itu dalam keadaan berkembang atau belum sempurna. Jadi karena itulah anak-anak itu gampang untuk berhalusinasi gitu loh. Nah, jadi kurang lebih kayak ginilah penjelasan dari pimpinan rumah sakit yang meriksa soal anak-anak yang ngalamin wabah ini. Это заболевание уже длится в течение 2 лет. Идет кислородное голодание головного мозга, развивается энцефалопатия. Питание головного мозга страдает. У детей оно протекает тяжелее. У детей могут быть галлюцинации, потому что еще не сформировался головной мозг. За это время уже было несколько комиссий, и до сих пор конкретную причину установить не могут, от чего все это происходит. Jadi soal wabah tidur ini yang emang benar-benar wabah aneh yang sedang melanda desa Kalachi yang ada di Kazakhstan, sampai sini memang masih belum ada yang tahu ini tuh sebenarnya penyakit apa dan apa penyebab dari penyakit ini. Yang akhirnya pemerintah Kazakhstan itu mengundang para ilmuwan dan juga ahli medis yang berasal dari Rusia untuk menyelidiki dan meneliti kasus ini tuh sebenarnya apa. Setelah wabah ini yang emang sempat ngebuat para dokter dan para ahli di sana benar-benar kebingungan gitu ya. Akhirnya setelah selama setahun mereka melakukan penyelidikan dan penelitian soal penyakit wabah tidur ini, akhirnya disinilah jawabannya pun ditemukan. Menurut para ahli ternyata penyebabnya itu karena adanya radiasi berbahaya yang emang berasal dari tambang uranium era Soviet tuh, yang letaknya ini ada di kota mati Krasnogorsk gitu ya. Yang letaknya ini emang deket nih dari desa Kalachi. Nah, jadi tambang uranium yang ada di sana sebenarnya itu udah nggak berfungsi lagi gitu ya, yang mana itu emang udah tutup sejak era Soviet runtuh. Jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi Kazakhstan ini salah satu bagian dari Uni Soviet dulu. Nah, jadi setelah Uni Soviet runtuh kan banyak ya wilayahnya yang memisahkan diri, yang memerdekakan diri itu kayak Rusia dan Ukraina, dan salah satunya ya Kazakhstan ini. Makanya di dekat desa Kalachi emang ada bekas tambang uranium milik Uni Soviet gitu loh, yang ternyata menurut para ahli radiasi di sana itu masih sangat-sangat berbahaya gitu ya, karena emang radiasi di sana itu 17 kali lebih tinggi gitu loh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan tingkat karbon monoksida di sana juga ternyata 10 kali lipat dari yang diperbolehkan gitu loh menurut Badan Keamanan Nuklir Nasional Kazakhstan. Nah, jadi karena ini ya tanah, air, bahkan udara di sana itu udah terkontaminasi dengan radiasi aktif. Nah, jadi orang-orang di sana yang emang udah mengonsumsi air dari sumber air yang ada di sana dan menghirup udara yang ada di sana gitu ya, jadi tubuhnya itu menyerap radiasi aktif, dan inilah kenapa mereka ini ngalamin penyakit aneh ini gitu loh. Jadi semua orang di sana emang kena, termasuk hewan peliharaan. Jadi cuman bayi nih yang nggak kena. Kenapa? Karena bayi umurnya pun itu mungkin antara masih bulan dan setahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi ya tubuhnya itu masih belum banyak menyerap radiasi. Makanya cuman bayi yang lolos nih dari wabah ini. Karena ini pemerintah Kazakhstan pun menyatakan kalau desa Kalachi itu dianggap nggak aman gitu loh untuk kesehatan. Yang akhirnya ya seluruh masyarakat desa Kalachi itu mau dievakuasi dengan pemerintahnya di tahun 2015 dengan biaya yang ditanggung dengan pemerintah juga sebesar 890 pound sterling per keluarganya. Karena ternyata ya banyak masyarakat di sana itu nggak setuju untuk dipindah paksakan dengan pemerintahnya gitu loh. Karena menurut mereka itu emang desa mereka, di sana mereka lahir, dan juga di sana semua aset yang mereka miliki, dan juga di sana semua keluarga mereka gitu loh. Jadi mereka ini nggak setuju. Yang akhirnya karena ini di sepanjang tahun 2015 cuma 68 keluarga aja yang setuju untuk dievakuasi dari total 223 keluarga yang ada di desa Kalachi. Jadi sisanya emang nggak setuju. Jadi ternyata masyarakat desa Kalachi kebanyakan emang gak mau dipindah paksakan kan, emang gak mau dievakuasi kan. Ternyata mereka ini punya alasan sendiri. Karena menurut mereka ya, pemerintah mereka itu emang sengaja ngebuat penyakit aneh itu yang emang mewabah seluruh masyarakat desa Kalachi. Jadi mereka punya konspirasi nih. Karena di desa mereka emang punya potensi tambang emas yang bagus gitu loh. Nah, jadi pemerintah di sana emang mau buat tambang emas. Nah, jadi kalau pemerintah mau buat tambang di sana gitu ya, jadi pemerintah emang harus ngebeli tanah mereka tuh dengan harga yang tinggi, karena kan emang mau dibangun tambang emas. Jadi menurut mereka pemerintah Kazakhstan itu emang sengaja ngebuat penyakit menular melalui air dan udara supaya mereka itu emang mau dipindah paksakan gitu loh, tanpa harus ngebeli tanah mereka ini. Говорят, что травят нас тут, хотят, чтобы земля обесценилась, тут что-то хотят открыть, какой-то карьер, золото. Там. Эти дома остались бесхозные, они не продались никому. Мы с них ничего не взяли, ничего не... Вообще ничего. У меня даже в мыслях такого не было, чтобы куда-то переехать, потому что все родственники у меня здесь. Мы как бы жили здесь нормально, у нас
Все было. Jadi inilah isu atau konspirasi yang dipercaya dengan masyarakat desa Kalachi di sana. Nah tapi soal kepastiannya ini benar apa enggak ya sampai sekarang ini masih belum ada yang tahu gitu ya. Yang pasti sampai sekarang mereka bersikeras kalau mereka ini benar-benar nggak mau ninggalin desa mereka yaitu desa Kalachi gitu ya. Karena ada 155 keluarga emang nolak tawaran evakuasi dari pemerintahnya gitu loh. Karena emang mereka sama sekali nggak percaya kalau penyakit itu ya berasal dari tambang uranium era Soviet yang ada di sana. Karena mereka tetap meyakini kalau penyakit itu emang dibuat dengan sengaja dengan pemerintahnya gitu loh. Jadi ya mereka pun di situ yang masih tinggal di sana itu mereka memang udah siap gitu ya dengan segala konsekuensinya demi mempertahankan desa kelahiran mereka. Tapi pas aku coba cari tahu informasi gimana keadaan desa Kalachi sekarang, aku benar-benar nggak dapat infonya karena memang benar-benar sulit banget nih dapat informasi soal desa Kalachi mulai dari tahun 2015 ke atas. Karena semua media yang memberitakan desa Kalachi itu cuman mulai dari 2015 ke bawah gitu loh. Jadi ya soal gimana kondisi desa Kalachi di tahun 2016, 2017 dan seterusnya emang nggak ada sama sekali informasinya gitu ya. Aku udah coba cari dengan bahasa Kazakhstan juga gitu ya melalui Google Translate tapi nggak nemu juga. Aku nggak tahu nih di sana jangan bener gitu ya ada tambang emas atau jangan-jangan penyakit yang ini memang benar-benar penyakit yang berasal dari tambang uranium yang ada di sana gitu loh. Bahkan mungkin sekarang penyakitnya udah lebih serem lagi tapi ya emang nggak diliput aja. Nah jadi abu-abu banget nih soal informasi ya gimana kondisi soal desa Kalachi sekarang itu aku benar-benar ya kesulitan gitu ya dapat informasinya. Oke lah jadi sampai sini aja pembahasan kita tentang wabah tidur ini yang menurut aku ini aneh banget gitu ya. Ternyata ada gitu loh wabah tidur gitu ya. Untung bukan wabah rebahan gitu ya. Oke lah sampai sini aja. Jadi thank you banget untuk kalian yang udah ikutin cerita kita sampai sini. Jadi mungkin buat kedepannya mungkin kalian ada ide gitu ya untuk kedepannya kita serunya bahas apa lagi. Jadi kalau kalian ada request atau ya mau nyuruh aku untuk bahas apa lagi kan tulis aja di kolom komen di bawah. Ntar aku baca satu persatu kalau emang seru bakal aku up di konten selanjutnya. Oke lah sampai sini aku Rizky Wadeno. Bye bye.